Pernah kebayang nggak seorang kaisar agung yang sudah mati tiba-tiba hidup lagi di tubuh anak sekolahan yang cupu? Sebenarnya ini judul yang udah sangat lama, tapi Mimin sangat suka dengan ceritanya. Jadi ya, Mimin putusin buat garap. Walaupun udah banyak bertebaran di channel lain. Semoga buat yang belum tahu judul ini tetap bisa menikmati. Nah, di cerita kali ini kita bakal ngikutin perjalanan penuh kekacauan dari sang kaisar yang mencoba kembali ke puncak kekuasaannya dari nol di dunia yang sudah sama sekali berbeda. Udah siap? Yuk, kita langsung gaskon alur ceritanya. Boom, cerita pun dimulai ketika Kaisar Gufang mendadak hidup kembali di dalam tubuh seorang siswa bernama Liyun Xiao. Jelas saja sang kaisar kaget bukan kepalang, tiba-tiba saja dia melek lagi setelah 15 tahun kematiannya di Gunung Tandang. Begitu sadar, dia langsung melihat patung dirinya sendiri saat masih berjaya sebagai kaisar. Kini dunianya sudah berbeda, dia adalah seorang siswa di sebuah sekolah seni bela diri. Saat dia masih termenung, gurunya melempar kapur ke arahnya yang dengan sigap langsung dia tangkap. Si guru pun melanjutkan pertanyaannya soal berapa banyak cara untuk membuat senjata Zuan biasa. Tapi protagonis kita ini malah sibuk mengamati tubuh gurunya, bahkan membandingkannya dengan tubuh salah satu permaisurinya, si permaisuri teratai merah. Dalam analisis cepatnya, dia sadar kalau gurunya ini cuma level alam martial tingkat 4, level yang baginya lemah sekali. Sang guru sampai kaget merasakan kalau Liyun Xiao bisa mengukur kekuatannya padahal dia cuma seorang siswa. Dianggap angin lalu, guru itu kembali menanyakan soal cara membuat senjata Zuan. Bagi sang kaisar, pertanyaan ini receh sekali, pertanyaan level anak-anak karena dulu dia adalah seorang refiner kelas 9, level paling puncak di bidangnya. Liyun Xiao lantas menjawab kalau ada 48 jenis cara untuk menciptakan senjata Zuan. Gurunya syok, tapi teman-teman sekelasnya malah tertawa terbahak-bahak karena di buku pelajaran mereka yang ditulis Master Yang Di tertulis hanya ada 36 cara. Liyun Xiao tak tinggal diam, dia malah bertanya balik dan menyebut Yang Di sebagai anak kecil karena melupakan apa yang diajarkan Gufang padanya yang menambahkan 12 cara lagi. Teman-temannya makin menjadi tertawanya menganggap dia sudah gila. Sang guru langsung berteriak menyuruh semua murid diam. Ia menjelaskan kalau Kaisar Gufang itu bukan hanya kaisar terkuat ketiga di antara para kaisar, tapi juga seorang refiner kelas 9. Dan benar kata Liyun Xiao, ada 12 cara tambahan selain yang 36 di buku Master Yang Di. Namun, 12 cara itu sengaja tidak ditulis oleh Master Yang Di karena levelnya luar biasa sulit dan tak mungkin bisa dilakukan oleh refiner biasa manapun. Semua orang langsung terdiam mendengar jawaban dari Liyun Xiao yang selama ini dikenal lemah di kelas. Guru itu lantas menyuruh Liyun Xiao untuk tidak besar kepala hanya karena bisa menjawab dengan benar. Dia memberinya pertanyaan sulit lagi. Kalau Liyun Xiao bisa menjawab, dia boleh tidak masuk kelasnya lagi dan akan diluluskan begitu saja. Pertanyaannya adalah kenapa pasir kristal langit perlu ditambahkan dalam proses pembuatan senjata? Ini pertanyaan super sulit bagi yang lain, tapi bagi Liyun Xiao itu mudah saja. Dia menjawab kalau pasir kristal itu sebenarnya tidak diperlukan, tapi jadi perlu karena refiner biasa tidak mampu menggabungkan bahan-bahan dengan benar. Guru itu setuju, lalu bertanya lagi kenapa beberapa refiner tetap saja gagal walau sudah memakainya. Liyun Xiao menjawab karena pasir kristal langit itu tipenya air. Oleh karena itu, sudah pasti akan melawan elemen api yang digunakan dalam proses penciptaan senjata. Gurunya benar-benar kaget karena Liyun Xiao menjawab semuanya dengan enteng. Dia pun keluar kelas dan sebelum pergi, dia bilang ingin bicara dengan Liyun Xiao setelah kelas usai. Liyun Xiao keluar kelas dengan gembira karena sekarang dia berhak tidak masuk kelas lagi. Sambil berjalan-jalan, dia tidak percaya kalau murid kelimanya, si Yang Di, sekarang jadi salah satu refiner terbaik di negeri itu. Dia juga tahu kalau patung yang dilihatnya tadi didirikan oleh Yang Di. Dia senang karena muridnya itu tahu cara menunjukkan rasa hormat. Setelah berkeliling, dia tiba di menara alkimia tepat pada waktunya karena setelah dia amati, kondisi tubuh barunya ini benar-benar sampah di antara sampah.
Dia masuk ke menara alkimia untuk mencari muridnya itu demi mengatasi kondisi tubuhnya. Kalau rencananya lancar, dalam beberapa tahun saja dia bisa mengembalikan kekuatan lamanya saat masih menjadi Kaisar Guyang. Bahkan dengan pengetahuan dan pengalamannya, dia akan mencoba melampaui kekuatan lamanya itu untuk naik ke level tertinggi seni bela diri. Saat masuk, dia disambut resepsionis wanita. Tanpa basa-basi, dia bilang perlu bertemu Yang Di, yang membuat si resepsionis kaget karena nama Master Yang Di itu sangat berat. Tapi sepertinya bagi Li Yunxiao itu bukan apa-apa. Resepsionis itu bertanya apakah yang ia maksud benar-benar Master Yang Di yang merupakan mantan Master Guild. Sayangnya, Master Yang Di sudah 2 tahun tidak berada di Guild Alkimia. Li Yunxiao jelas kaget padahal dia berharap bisa meminta beberapa eliksir dari Master Yang Di untuk mempercepat pemulihannya. Sekarang tak ada pilihan lain selain melakukan semuanya sendiri. Seluruh dunia tahu kalau dia adalah keajaiban dalam alkimia dan seni bela diri. Selain jadi alkemis legendaris kelas 9, dia juga salah satu dari 7 tetua guild alkemis terbesar di seluruh dunia martial. Pencapaiannya bahkan melampaui level pemecah militer dan murid-muridnya dikenal sebagai monster. Tapi sekarang dia sangat lemah dan hampir melewati usia emas untuk berlatih. Tak mau buang waktu, dia memutuskan akan melakukan semua yang dia butuhkan sendiri. Dia menyuruh resepsionis untuk mengambil semua bahan yang akan dia tulis di kertas, tapi tiba-tiba seorang alkemis kelas 1 datang dan memanggil resepsionis itu. Wanita itu bilang akan ke sana setelah mengambil daftar dari Li Yunxiao. Tiba-tiba si Jong ini, alkemis kelas 1 itu, merebut resep Li Yunxiao, melihatnya sekilas, lalu membuangnya seperti sampah dan menyuruh wanita itu cepat pergi. Dia bahkan mengusir Li Yunxiao, bilang ini bukan tempat untuk anak-anak. Li Yunxiao tak bisa berkata apa-apa. Resep yang dia tulis itu dianggap harta karun di kehidupan sebelumnya, tapi alkemis idiot ini malah membuangnya begitu saja. Jelas Li Yunxiao tidak akan membiarkannya dan memutuskan memberinya pelajaran. Li Yunxiao memperhatikan ada masalah dengan Jong dan bertanya apakah dia baru saja dipromosikan menjadi alkemis kelas 1. Jong menjawab kalau semua orang tahu dia baru dipromosikan 5 hari yang lalu. Li Yunxiao lalu bilang karena cara curang yang Jong lakukan untuk lulus, dia jadi kena penyakit serius. Jong terkejut karena Li Yunxiao tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak percaya. Li Yunxiao menambahkan kalau tanda pertamanya adalah jari-jarinya memutih dan mengelupas, dan titik akupunturnya terasa tidak nyaman setiap malam. Dengan tegas Li Yunxiao bilang untuk selamat, Jong perlu memotong tangan kanannya dan menghancurkan dantiannya. Tentu saja Jong syok, karena itu adalah nasib terpahit bagi seorang alkemis. Kehilangan tangan dan dantian berarti hidupnya sebagai alkemis tamat. Jong mengira Li Yunxiao hanya menakut-nakutinya, tapi ketika Li Yunxiao hendak pergi dan bilang kalau dia tahu obatnya, Jong langsung melompat dan menghentikannya, memohon obatnya. Seketika Li Yunxiao mengeluarkan tatapan tajam yang membuat Jong gemetar ketakutan. Dia langsung memohon dan merendahkan diri di depan banyak orang agar dimaafkan dan diberi obat. Li Yunxiao meminta resepnya yang tadi dibuang dan Jong segera mengambilnya. Setelah Jong menyerahkannya, Li Yunxiao membentaknya sambil memberikan resep itu kepada Jong, bilang kalau dia butuh 10 buah dari setiap bahan di resep itu dan harus dibawa ke Akademi Jul setelah semuanya didapat. Sebelum pergi, Li Yunxiao mengeluarkan aura naga yang menakutkan untuk menunjukkan tempat Jong yang sebenarnya. Dia juga memperingatkan Jong kalau tangannya hanya akan bertahan 3 hari lagi, dan kalau lebih dari itu dia harus lupa menjadi alkemis. Jong kaget karena dia tidak yakin bisa menemukan semua bahan yang terdaftar, sebab hampir semuanya baru baginya. Setelah Li Yunxiao pergi, Jong dipenuhi amarah dan berpikir untuk balas dendam. Di sisi lain, si resepsionis melapor ke seorang refiner kelas 2 tentang anak laki-laki yang mencari bahan langka seperti akar bangau jiwa dan teratai naga Phoenix putih. Refiner itu kaget karena kedua bahan ini dipakai untuk meningkatkan level seorang prajurit. Dia semakin kaget saat mendengar bahan-bahan lain dalam daftar yang bahkan tidak dia ketahui. Dia
dia punya firasat kuat kalau ini bukan resep biasa dan segera memerintahkan kalau Li Yunxiao kembali, dia harus segera diberitahu. Sementara itu, Li Yunxiao berjalan-jalan di pasar mencari bahan lain karena dia tahu akan sulit bagi Zhong untuk menemukan semuanya. Saat berjalan, dia teringat cincin ruangnya dan saat memeriksa isinya, ada sebuah pedang biasa yang berat menarik perhatiannya. Ini mengingatkannya pada senjata lamanya yang disebut pedang bintang. Kembali ke sekolah tanpa diduga, dia diserang oleh teman sekelasnya yang langsung dia lawan. Dua temannya muncul untuk membela dan pertarungan pun terjadi hingga salah satu temannya patah tulang. Di tengah keributan muncul seorang teman sekelas wanita yang ternyata adalah putri negara mereka, Putri Qinrozhou. Dia membela Li Yunxiao dan memperingatkan siapapun yang mau menyakitinya, membuat para musuh mundur. Tapi Li Yunxiao tidak membiarkan mereka pergi, dia ingin balas dendam untuk temannya. Semua orang terkejut dengan sikapnya. Musuhnya langsung menyerang, tapi dalam sekejap dia dikalahkan dengan cara yang paling buruk. Semua yang melihat tidak percaya mengira Li Yunxiao hanya beruntung. Musuh yang lain marah dan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menyerang Li Yunxiao, tapi tak satu pun serangannya mengenai sasaran. Sama seperti yang pertama, dia juga dikalahkan dengan cara yang mengenaskan. Li Yunxiao bahkan belum puas, dia mendekat dan menendangnya lagi. Teman-teman Li Yunxiao penuh tanya bagaimana dia bisa menang tanpa mengeluarkan cakra sama sekali. Putri Rozhou khawatir karena keluarga Li Yunxiao dan keluarga musuhnya itu sudah lama berselisih. Tapi Li Yunxiao tidak peduli, dia siap menghadapi masalah apapun. Li Yunxiao tidak membuang waktu dan memulai latihan menggunakan teknik tubuh tiran surgawi, teknik tubuh terkuat yang digunakan oleh kaisar nomor 1 di seluruh dunia. Teknik ini secara tidak sengaja jatuh ke tangannya saat dia masih menjadi kaisar Guiyang, tapi dia tidak sempat menggunakannya sampai dia meninggal. Sekarang situasinya berbeda. Dia merasakan betapa sulit dan sakitnya berlatih teknik ini, tapi dia yakin bisa memiliki kekuatan seperti Raja Marshall, bahkan tanpa membuka cakranya. Setelah berjam-jam mencoba, dia masih gagal mencapai level pertama teknik itu. Keesokan harinya, Li Yunxiao pergi ke tempat latihan gravitasi. Dia langsung memilih ruang dengan gravitasi 10 kali lipat. Tubuhnya sempat kaget tapi pikirannya sudah siap. Setelah terbiasa, dia mencari yang lebih kuat. Menggunakan deteksi universal, dia tahu ruang mana yang akan selesai lebih dulu dan segera menuju ke sana. Tepat saat ruang itu terbuka, dia dihadang oleh Yu Hizeng yang sudah lama menunggu. Li Yunxiao tidak gentar dan mendorongnya, membuat Yu Hizeng marah dan mengeluarkan 7 cakranya dengan aura harimau. Tapi Li Yunxiao hanya menunjukkan teknik yang sebenarnya dan berhasil mengeluarkan aura naga yang langsung membuat roh Yu Hizeng melemah dan kalah. Seorang wanita ikut campur dan menyuruh Yu Hizeng berhenti, memberikan ruang itu pada Li Yunxiao. Li Yunxiao mengenali wanita itu, Luo Landon, wanita yang dulu dikejar oleh Li Yunxiao sebelum dirasuki Kaisar Gufang. Di dalam ruang gravitasi, Li Yunxiao memulai latihannya di antara 2 patung besi hitam berusia 100 tahun. Setelah 3 hari, dia keluar dari ruangan itu dengan kondisi seperti baru pulang dari perang. Dan orang-orang menemukan kedua patung besi hitam di dalam ruangan itu hancur berkeping-keping. Li Yunxiao sendiri kagum dengan hasil latihannya, tubuhnya kini jauh lebih kuat dan kekuatannya sudah masuk ke tingkat murid marshal. Kembali di kamarnya, temannya Xian Gendut datang menyerangnya dari belakang. Setelah menangkisnya, ia melihat itu adalah temannya. Tulangnya bergeser yang langsung diperbaiki oleh Li Yunxiao. Han pergi ke Li Yunxiao untuk memberitahunya kalau guru mereka, Luo Yunxiang, sedang mencarinya. Dia juga memberitahu kalau Lani hampir mencapai alam asal pertama dan pasti akan mencarinya untuk balas dendam. Li Yunxiao hanya menenangkan Han, bilang kalau Lani cuma alam asal pertama, jadi tidak perlu khawatir. Sebelum teman-temannya pergi, serangan kuat menghantam pintu. Lani muncul dengan marah mengkonfrontasi Li Yunxiao soal pengikutnya. Li Yunxiao yang marah mengeluarkan aura menakutkan yang membuat Lani ketakutan dan terpaksa menyerang lebih dulu.
Pada bentrokan pertama, Li Yunxiao dengan mudah mementalkan senjata Lani. Saat Lani masih syok, Li Yunxiao menyerang dan menendang wajahnya hingga terlempar. Lani yang sudah kehilangan semangat bertarung akhirnya pasrah saat Li Yunxiao mengambil semua uang dan harta benda dari dia dan pengikutnya. Saat mereka hendak pergi, Li Yunxiao tiba-tiba menyerang lagi. Lani yang panik menggunakan pengikut wanitanya sebagai tameng. Li Yunxiao berhenti menyerang karena tujuannya hanya ingin menunjukkan sifat asli Lani pada pengikutnya. Setelah mereka pergi, Li Yunxiao menyuruh Zhong yang sedari tadi menonton dalam gelap untuk keluar. Zhong yang ketakutan langsung menjadi penurut, memberikan bahan-bahan yang dibutuhkan Li Yunxiao dan bahkan mengobati kedua temannya. Setelah menerima resep obat untuk penyakitnya, Zhong sadar kalau Li Yunxiao adalah orang yang sangat bisa dipercaya dan misterius. Tapi penderitaan Zhong belum berakhir. Selain racun, kekuatan jiwanya perlahan menghilang, masalah yang lebih sulit diobati. Leon menawarkan untuk membantunya kembali menjadi alkemis kelas 1 sejati hanya dalam 5 hari dengan imbalan Zhong menjadi budaknya. Setelah tekanan dan pertimbangan, Zhong akhirnya setuju. Li Yunxiao memberinya formula latihan roh yang sangat langka, bahkan keluarga kerajaan pun tidak punya. Zhong akhirnya benar-benar tunduk dan merasa sangat beruntung menjadi budak Li Yunxiao. Kini, keunggulan terbesar Li Yunxiao bukanlah ingatan masa lalunya, bukan juga teknik latihan tubuh tiran surgawi, melainkan teknik evolusi ilahi yang ia dapatkan sebelum meninggal di Gunung Tandang. Teknik ini adalah alasan mengapa ia bisa hidup kembali. Dengan teknik ini, dia berencana melampaui kekuatan lamanya sebagai Kaisar Guyang dan mencapai 10 alam tertinggi yang legendaris. Menggunakan Leontin yang dia dapat dari Lani, dia berlatih dan berhasil membuka 5 cakranya sepenuhnya. Kabar buruk datang lagi, ujian tahunan mereka semakin dekat dan akan diawasi oleh paman Lani. Selain itu, Lan Zuan, kakak Lani, telah menyebar berita kalau dia akan membalaskan dendam adiknya. Li Yunxiao justru senang karena ini kesempatannya untuk mendapatkan batu surgawi pelangi dari Leontin milik Lan Zuan. Ujian tahunan pun tiba. Paman Lani, Wang Fang, mengubah peraturan secara sepihak. Sebelumnya, lulus cukup dengan kekuatan 1000 LBS atau sudah membuka cakra. Sekarang keduanya harus dipenuhi. Aturan yang jelas dibuat untuk menjegal Li Yunxiao. Tapi Li Yunxiao berjalan dengan kepala tegak, menjadi yang pertama mencoba ujian. Dia mengejutkan semua orang dengan membuka cakranya satu persatu hingga mencapai cakra ke-7. Lalu dengan satu pukulan, boom, dia menghancurkan batu penguji hingga berkeping-keping. Tepat saat dia hendak pergi, Lan Zuan menantangnya bertarung. Li Yunxiao menerimanya dan berkata pertarungan akan diadakan 3 hari lagi. 3 hari kemudian di panggung pertarungan, Lan Zuan menunggu dengan tegang. Li Yunxiao akhirnya datang dengan percaya diri. Guru dan teman-temannya mencoba menghentikannya, tapi Li Yunxiao mengabaikan mereka dan langsung naik ke panggung. Pertarungan dimulai. Lan Zuan adalah prajurit marshal tahun ke-9, sementara Li Yunxiao baru tahun pertama penuh, unggul 9 tingkat kecil. Tapi saat Li Yunxiao melangkah, kepala sekolah memperhatikan hal aneh. Tanah bergetar dan aturan dunia seolah mengikuti gerakannya. Li Yunxiao menggunakan seni mistik, melompat ke udara dan mengumpulkan kekuatan dari langit dan bumi. Sebuah bentuk tangan raksasa terbentuk di langit dan dia arahkan ke Lan Zuan. Lan Zuan tak bisa berbuat apa-apa dan dihantam telak. Semua orang syok, terutama guru dan kepala sekolah karena mereka mengenali teknik itu sebagai segel kehidupan mengambang, teknik terkenal milik Tuan Yangdi. Tak berhenti di situ, Li Yunxiao mendekati Lan Zuan yang sudah tak berdaya dan menghancurkan dantiannya, mengakhiri karirnya sebagai seniman bela diri. Kepala sekolah marah dan mencoba menekan Li Yunxiao dengan auranya, tapi Li Yunxiao tidak takut dan malah bersiap melawan balik menggunakan teknik terkenal miliknya saat masih menjadi Kaisar Guyang, Great Wind and Cloud Palm.
Melihat itu, kepala sekolah akhirnya mengalah dan pergi. Setelah pertarungan, Li Yunxiao dan gurunya Luo Yunxiang sama-sama naik level setelah bermeditasi bersama. Beberapa hari kemudian, Luo Yunxiang mengkonfrontasi Li Yunxiao. Dia tahu kalau teknik-teknik yang digunakan Li Yunxiao berhubungan dengan Kaisar Gufang, bahkan ada satu teknik yang hanya diketahui oleh sang kaisar sendiri. Dia tahu Li Yunxiao bukan sekadar murid Tuan Yangdi. Luo Yunxiang lalu membawa Li Yunxiao ke menara alkimia untuk bertemu calon masternya. Wajah Li Yunxiao langsung masam saat tahu kalau calon master yang dimaksud adalah Zhong, budaknya sendiri. Keributan mereka terhenti karena kedatangan alkemis tahun ketiga Zhang Qing'en yang datang karena penyakit serius Putri Rozo. Putri Rozo menderita penyakit meridian terminal 5 yin dan hidupnya hanya tersisa sedikit. Li Yunxiao tahu penyakit itu butuh pil legendaris yang hanya bisa dibuat oleh alkemis kelas 8. Dia lantas menyuruh Zhong untuk bilang pada Zhang Qing kalau dia bisa menyembuhkan sang putri menggunakan teknik jarum emas. Namun, saat mereka sibuk bersiap, Li Yunxiao malah terlibat perkelahian dengan Longon, putra kapten penjaga, dan akhirnya dijebloskan ke penjara pribadi keluarga Long. Setelah 3 hari Li Yunxiao menghilang, semua orang panik mencarinya karena kondisi Putri Rozo semakin gawat. Zhong akhirnya mengaku kalau Li Yunxiao lah yang bisa menyembuhkan sang putri. Berkat kesaksian Meng Wu, lokasi Li Yunxiao akhirnya diketahui. Jenderal Luo Yunxiang bersama pasukannya dan penjaga negara istana langsung memaksa masuk ke kediaman keluarga Long untuk menyelamatkan Li Yunxiao. Tuan Zhang dengan tegas bertanya pada Tuan Long, apakah benar Li Yunxiao ada di sini dan masih hidup? Tuan Long hanya bisa menjawab kalau ia tidak tahu karena baru mengetahuinya sebelum mereka datang.